Di beberapa kali aku ungkapkan di media juga, aku selalu meminta maaf pada Fas. Yang terutama yang pertama kan, aku belum menjadi ayah yang baik buat Fas, gitu aja sih yang aku sesalin. Terus juga perkataan aku di media-media yang lain yang dulu-dulu yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Dan ya pasti sedih ya, sedih karena akan perbuatan gua kemarin. Kenapa sih gua melakukan itu, yang sampai akhirnya gua semakin jauh dengan anak yang satu, yang pertama. Yang kedua juga gua ngelihat perkembangan anak gua itu sangat pintar, sangat bijak. Untuk seumuran seperti itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi kedua orang tua. Yang seharusnya gua ada di situ, gua malah nggak ada gitu. Tapi gue juga di sini mau menyampaikan rasa terima kasih gue terhadap Sony yang telah mendidik Fas menjadi anak yang sangat baik, sangat berbudi, sangat ganteng, gitu kan. Karena apa? Karena kalau tidak dari keinginan Sony gitu kan untuk mendidik anak seperti itu, tidak akan Fas seperti sekarang. Gue sih merasa bangga dan bahagia dan berterima kasih kepada Sony yang sudah merawat Fas. Karena begini ya, yang namanya anak kecil bisa dekat dengan sosok yang baru itu karena yang pertama dia merasa aman dulu. Dia aman dengan orang itu pasti dekat. Kalau anak kecil tuh ketemu dengan orang asing dan tidak merasa aman, dia pasti jauh. Ini dia merasa aman. Yang kedua merasa nyaman. Nah, kalau udah dapat merasa aman dan nyaman, berarti Sony memberikan kasih sayang yang benar-benar tulus dari hatinya, dan benar-benar menyayangi Fas dan menganggap Fas itu sebagai anak kandungnya sendiri. Bahkan gue merasa boleh ya cemburu, gue boleh cemburu ya, karena di pemberitaan lebih cocok Fas itu dengan Sony dibanding gue. Dan gue bisa terima itu sih, gue bisa terima itu dengan lapang dada. Tapi kadang di hati gue, kenapa sih nggak gue yang seperti itu yang gue sesali. Di beberapa kali aku ungkapkan di media juga, aku selalu meminta maaf pada Fas. Yang terutama yang pertama kan, aku belum menjadi ayah yang baik buat Fas, gitu aja sih yang aku sesali. Terus juga perkataan aku di media-media yang lain yang dulu-dulu yang kasar dan tidak pantas diucapkan dan tidak pantas didengar, dia juga akhirnya terdengar ya kan. Banyak banget lah, nggak bisa aku sebutin satu persatu. Aku pun malu sebenarnya mengungkapkan pernyataan aku yang gue berharap Fas bisa mau ketemu dan mau maafin gue gitu. Jadi gue nggak mau datang ke sana gebekan karena gue khawatir dengan psikologis anak gue. Yang pertama, gue tidak ada henti-hentinya mengucapkan permintaan maaf, rasa penyesalan gue, terus meyakinkan mereka kalau gue itu sebenarnya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja sih untuk saat ini. Dan ada 2 kali DM yang gue kirim, bukannya gue nggak mau nge-DM lagi. Mungkin cukup kali di media gue berbicara seperti ini. Mudah-mudahan mereka menonton, mudah-mudahan Fas juga menonton ya kan. Bisa menggugah hati mereka gitu, bisa terutama bisa memaafkan gua dulu dah, bisa memaafkan gua dulu, itu udah cukup. Mungkin kalau diizinkan ada rezekinya ya gua bisa ketemu dalam waktu. Banyak juga DM yang masuk gitu kan. Terus juga aku juga memaklumi kenapa belum direspon, karena kelakuan aku kemarin mungkin masih membekas di mereka. Jadi ya aku sih sekarang bersabar dan menunggu aja, belum ada respon. Pembelajaran yang didapat begini ya, yang pertama, jangan menjadi orang yang egois. Kedua, jangan gengsi. Tiga, bergaulah dengan orang-orang yang baik gitu. Karena itu semua gue dapetin pembelajarannya pas gue di dalam. Ternyata di dalam itu gue lebih banyak berpikir, gue lebih banyak menelaah omongan gue. Ternyata kalau misalnya kemarin gue bisa kontrol emosi, kontrol ucapan, mungkin sekarang gue bisa bersama dengan Fas ya. Maksudnya bukan bersama untuk berumah tangga, tapi bisa bermain gitu. Ada waktu gue bisa bermain, gue bisa juga bareng Sony ataupun Virus
membangun karakter pas gitu kan, memberikan dia pendidikan yang layak, membimbing dia menjadi anak yang baik. Dan yang gue sedih gue nggak ada di situ, dan itu yang gue sesali akan perbuatan gue kemarin. Jadi saya pas, jadi juga minta maaf atas kelakuan Dedi kemarin. Jadilah anak yang baik, anak yang soleh, terus juga selalu nurut sama orang tua, dan yang paling penting jangan jadi orang yang seperti dia. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.